Selamat sore guys, welcome back to my channel di Liputan Motovlog. Jadi di sore yang cerah ini gua menuju rumah. Dengan kondisi jalanan yang lumayan ramai dan gue yakin bakalan macet. Jadinya pas banget kalau gue bahas soal gear. Ya, soal gear set. Jadi gue baru ganti gear set guys untuk motor ini, Saber 2016. Dan baru gue ganti pakai gear depannya ukuran 15 dan belakangnya 48. Jadi kenapa gua ganti pakai gear segede itu? Karena ya gua cari itu adalah akselerasi di RPM bawah guys. Karena motor ini emang nyaman banget ya buat dipakai. Dengan posisi ridingnya. Jadi untuk macet-macetan gue juga pengen dapat kenyamanannya guys. Untuk kondisi stop and go. Itulah kenapa gue pilih gear yang besar. Nah, yang gue rasakan sendiri setelah ganti gear ke gear 48 ya, itu tarikannya jadi ngejut-ngejut guys. Jadi respon setelah digas ya. Apalagi antara gigi 1 sama gigi 2 tuh. Itu bener-bener ngejutnya. Jadi enak kalau lagi macet-macetan begini buat slip. Yang penting spion bar end-nya nggak ngegeser ke mobil aja. Oh, bisa lihat sendiri guys. Untuk akselerasi mantap. Oh, ngejut pokoknya. Gue mau tes tarikan bawah ya. Wow. Ini baru gigi 3 guys. Karena tarikan bawahnya enak, jadi lo orang nggak perlu terlalu banyak nurunin gigi saat kecepatan berkurang sedikit. Ini gigi 3 nih. Biarpun kecepatan udah 30 km per jam, gigi 3 masih enak ditarik. Ditambah lagi gue juga sekalian ganti rantai guys. Jadi rantainya gue ganti yang O-ring supaya lebih awet.
Yang pertama itu lebih awet karena rantai o-ring dia ada bulatan karet kecil-kecil di setiap join rantainya. Jadi antara mata rantai itu nggak bergesekan. Terus yang gua rasakan lagi setelah ganti rantai o-ring itu saat oper gigi ya. Jadi waktu oper gigi gua lebih senyap. Biasanya kalau oper gigi kan cerak gitu bunyinya. Ini tetap bunyi tapi nggak seberapa besar gitu. Terus oper giginya itu jadi lebih enteng, jauh banget lebih enteng. Entah itu naikin, entah itu nurunin, itu jauh lebih enteng. Tapi itu gue dengan menggunakan kaki-kaki underbone-nya masih yang ori ya guys. Pokoknya enteng banget. Naik turunin giginya. Nah, untuk mereknya, gear setnya sendiri gue pakai triple S ya guys. Gear setnya gue pakai triple S. Itu gue beli online dari Bekasi. Dan rantainya gue pakai merek TK Racing. Jadi o-ringnya pakai TK Racing. Untuk motor ini kemarin gua beli gear setnya 428 yang 15 sama 48. Untuk rantainya gua beli 428 yang 340L. 340L jadi motong beberapa mata rantai karena sisa, tapi ya itu urusannya orang bengkel. Untuk harganya nggak seberapa mahal sih kemarin. Rantainya kalau nggak salah 290 guys, 290.000. Terus kalau gearnya itu kena 200-an atau 100 berapa gitu. Tapi itu biasanya kan dia jual gear setnya satu set ya, sama rantai. Karena gue beli di toko yang sama, dia udah tahu gue beli rantainya yang o-ring. Jadinya dia bikinin etalase yang baru gitu, khusus buat beli gearnya doang. Alhamdulillahnya dikasih. Nah, kalau posisi macet begini nih guys, itu enak banget nih pakai gear ini nih. Jadi nggak pakai ngempos, nggak pakai apa, tinggal tarik, langsung ngejut, nggak ada masalah pokoknya. Beda banget sama CBR gua, karena CBR gua pakai gear 41 ya, gearnya kecil sih emang. Jadi itu kalau di gigi 1 sekalian gua macet-macet begini, itu ngempos dulu, biasalah. Kalau soal kenapa gue pilih triple S untuk gearnya, ya lu orang tahu sendiri lah. Kalau triple S itu sudah banyak yang bilang triple S adalah gear yang awet lah, kuat lah, bagus lah gitu. Dan dia udah dipakai di ini ya, balapan-balapan di
kelas nasional ya, jadi banyak yang pakai. Sayangnya itu di sini kemarin gue cari susah stoknya, makanya gue harus beli online gitu. Ditambah lagi rantainya itu lebih susah lagi. Jadi rantai O-ring ini susah banget dicari guys kalau untuk di toko-toko offline ya. Makanya gue dapet di Shopee, gue cari-cari lah online gitu kan. Ya untungnya dapatnya di toko yang sama ya. Sama TK Racing juga ikutan dipakai di balapan-balapan di nasional ya, kelas nasional. Jadinya kenapa gue pilih yang model-model racing gitu kan, karena untuk dipakai tarik-tarikan, kebut-kebutan di sirkuit aja dia tahan gitu ya. Gimana kalau kita cuma pakai buat harian ya kan, harusnya bisa lebih awet. Nah kalau buat kalian gimana cara nentuinnya buat gear yang tarikannya enteng? Sebenarnya gampang guys, tinggal dibagi aja antara ukuran gear belakang dibagi ukuran gear depan. Jadi kayak gua nih contohnya, gua pakai 48 gear belakangnya, gear depannya 15. Jadi 48 dibagi 15 itu 3,2 ya. Nah, jadi kalau untuk yang hasil pembagiannya itu 3 ke atas, itu motor lu bakalan kenceng di putaran bawah. Di RPM rendah itu bakal kenceng gitu. Semakin tinggi itu tarikannya bakal semakin ngejut. Jadi gitu. Kenapa gue pilih yang 48 gitu, jadi biar makin ngejut-ngejut gitu. Nah ditambah lagi kalau gue pilih yang gede untuk motor yang kekar seperti ini ya, jadinya bakal terkesan lebih garang gitu kalau dilihat dari belakang ya, atau dari samping pas ngelihat gearnya. Keren dah. Makanya gue pilih 48. Sebenarnya ya 46 atau 47 pun sudah enteng gitu sebenarnya. Nah untuk motor ini kemarin sih itu samanya dengan gear tipe punyanya motor Scorpion ya. Soalnya kemarin pas gue dikirimin ada tulisannya Scorpion gitu. Nah buat kalian yang mau tanya-tanya soal gear, itu bisa komen aja di bawah. Untuk link pembeliannya itu nanti bakalan gua kasih di deskripsi ya. Mungkin yang gua bisa kasih itu link pembelian rantai ya, karena kalau yang link etalase gearnya itu cuma dibikinin karena pesanan gua doang sih. Biasanya kan satu set sama rantai gitu ya. Kalian bisa DM langsung ke akunnya si penjual kalau emang kalian pengen belinya yang kayak gua nih, jadi gearnya pakai triple S, terus rantainya pakai O-ringnya TK Racing gitu. Kalian ntar DM aja langsung. Dan tokonya dari Bekasi seingat gua. Oke guys, mungkin sekian dulu ya video dari gua. Gua mau lanjut macet-macetan dulu nih. Biasa nih di sini macet. Thanks for watching. See you in the next video.